Salam blender Indonesia. Kali ini kita akan membicarakan satu hal yang berkaitan dengan berapa sih potensi pupuk organik yang bisa dihasilkan dari sebuah pabrik kelapa sawit. Limbah kelapa sawit yang digunakan sebagai pupuk dikenal namanya adalah byproduct. Namun kita seringkali nggak mengetahui seberapa banyak potensi yang bisa digunakan sebagai pupuk organik yang berasal dari limbah pabrik kelapa sawit. Di dalam sebuah ini ada jenis-jenis limbah pabrik kelapa sawit. Yang pertama adalah janjangan kosong. Di mana janjangan kosong ini memiliki volume 23%. Kemudian WDS adalah 4%, cangkangnya adalah 6,5%, fiber atau sabut kelapanya hampir 13%, effluentnya adalah 50%. Kemudian di dalam sebuah pabrik kelapa sawit kita akan bicara tentang tonase. Karena di dalam sebuah proses produksi di pabrik kelapa sawit pengolahannya adalah menggunakan mekanisme tonase, berapa tonase yang diolah setiap harinya. Maka kita bisa lihat di sini bahwa ini janjangan kosong sendiri angkanya sampai 200 ini dengan volume 23%. Apabila satu pabrik kelapa sawit itu mengolah 1 ton, maka janjangan kosongnya adalah 230 kg. Di sini adalah 230 kg. Kemudian weight dekanter solidnya atau solid basahnya adalah 40 kg, cangkangnya adalah 65 kg, fibernya 130 dan effluentnya adalah 500 kg. Sebuah angka yang sangat besar apabila hanya mengolah per tonase TBS saja. Kita bisa bayangkan sebuah pabrik dengan pengolahan tandan buah segarnya TBS-nya sampai 1000 ton. Kita bisa bayangkan janjangan kosongnya adalah 230.000 kg atau 230 ton sendiri yang mampu dihasilkan dari pabrik kelapa sawit. Sebuah angka yang besar. Kemudian solidnya adalah 40 kg per tonnya. Kalau dalam 1000 ton kita mengolah tandan buah segarnya, maka akan ada 40.000 kg. Jadi angka-angka di sini adalah sangat besar, atau artinya bahwa potensi pupuk organik yang berasal dari pabrik kelapa sawit yang selama ini mungkin banyak dibuang atau mungkin belum digunakan sebagian pabrik di Indonesia, maka di perusahaan saya ini adalah satu hal yang sangat lumrah sekali, udah biasa digunakan untuk keperluan pemupukan di tanaman menghasilkan ataupun tanaman belum menghasilkan. Misalnya tanaman menghasilkan menggunakan janjangan kosong karena volume yang sangat besar. Dengan volume sangat besar ini memang tantangan tersendiri bagi sebuah perusahaan bagaimana mengelola limbah ini bisa digunakan sebagai pupuk karena memang volumenya sangat besar. Kemudian yang kedua, kita akan melihat bahwa di dalam sebuah pengolahan limbah organik atau limbah kelapa sawit dan dijadikan pupuk organik, maka kita harus tahu seberapa besar sih kandungannya. Di dalam sebuah tabel di sini kita bisa lihat bahwa kandungan limbah pabrik kelapa sawit setara pupuk per tonnya. Artinya bahwa setara dengan limbah per tonnya itu kandungannya apa gitu. Misalnya dalam 1 ton janjangan kosong kita bisa menghasilkan setara kandungan ureanya. Artinya bahwa dalam 1 ton janjangan kosong, bahwa kandungan di dalam janjangan kosong sendiri itu adalah setara 7 kg urea, 2,8 rock fosfat, 19,3 MOP atau KCl, dan kisritnya 4,4. Kemudian dekanter solid 9,9 kg urea, rock fosfatnya adalah 4 kg dan MOP-nya 10 kg dan kisritnya adalah 8 kg. Effluent ini mungkin jarang digunakan untuk petani mandiri karena berupa limbah cairan. Bahwa di sini adalah nih limbah cair. Nah ini kan ureanya adalah 1%, kemudian rock fosfatnya 1%, keseritnya KCl atau MOP-nya adalah 3%, 3 kg, kita ulangi, effluentnya dalam 1 ton effluent itu mengandung 1 kg urea, setara nitrogennya, kemudian fosfornya setara dengan rock fosfat 1 kg, MOP-nya adalah 3 kg setaranya, dan kiseritnya 2,0. Dari tabel ini bisa kita bayangkan betapa besarnya kandungan yang ada di dalam pupuk atau limbah kelapa sawit yang kita gunakan sebagai byproduct atau pupuk organik untuk kelapa sawit itu sendiri. Angka di sini ini bisa 7 kg. Artinya bahwa kalau kita sekarang janjangan kosong dengan dosis sekarang yang kita gunakan adalah
jangan kosong single adalah 400 kg, maka setaranya adalah berapa dari urea? Artinya bahwa 1000 per 400 per 1000 kali ini sekitar 2,8 kg urea yang setara dengan dosis 400 kg jangan kosong. Angka yang sangat besar sekali. Kemudian di sini solidnya, ini solid yang kemarin sudah kita review untuk penggunaan pertanian organik, bahwa sekali lagi bahwa solid memiliki karakteristik yang sangat luar biasa, di mana kandungan urea atau kandungan nitrogen terlarutnya sangat tinggi, di mana setaranya adalah ureanya hampir 9 kg urea. Di sini yang paling ingin saya jelaskan adalah tentang pupuk tentang limbah cair kelapa sawitnya. Efluen yang ada atau yang dihasilkan dari pabrik kelapa sawit, misalnya 1 ton urea, 1 ton efluen, maka setaranya adalah mengandung 1 kg urea nitrogennya. Namun yang harus kita garis bawahi bahwa aplikasi efluen dalam satu hektarnya, itu satu pokoknya saja, satu tanaman saja, maka kita menggunakan hampir 550 ton, 550 ton. Artinya bahwa 1 hektarnya itu sudah menggunakan 550 ton dalam 1 hektarnya. Maka kita bisa bayangkan pemupukan efluen yang berada di dalam untuk penggunaan di kelapa sawit adalah menggunakan tanamannya sangat luar biasa, kemudian sukulen dan sumber airnya banyak. Maka produksi ketika kita menggunakan limbah cair atau menggunakan efluen limbah cair PKS, maka produksinya luar biasa. Mungkin itu aja dulu yang dapat saya sampaikan berkaitan berapa banyak sih limbah pabrik kelapa sawit yang bisa kita gunakan, kemudian berapa sih setaranya tonase kandungan dari masing-masing byproduct itu. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga Allah memberikan saya, Anda, dan semuanya adalah kebahagiaan dan selalu diselimuti kesehatan. Terima kasih. Salam Planter Indonesia.